Untuk mengenal Allah, kita mesti mengenal Rasul. Untuk mengenal Rasul, kita mesti mengenal ulil amri minkum. Berarti titik poin itu ada pada ini, pada ulil amri minkum ini. Maka ketemukan itu. Karena dengan kita memegang kunci ini yang ada pada ulil amri minkum ini, atau ada pada apa istilahnya al ulama warasatul anbiya, maka kita akan paham apa itu agama. Jadi ketika agama menyebut ada istilah malaikat, kemudian ada istilah iblis, kita juga bisa membedakan itu. Ketika di dalam agama menyebut ada surga dan neraka, kita bisa mengenali itu. Sehingga kan aneh ya ketika kita berharap untuk bisa masuk surga. Sementara surga itu kita tidak tahu isinya apa. Kemudian selama ini kita cuma tahu bahwa surga itu dari cerita-cerita. Iya kalau cerita itu benar, kalau saja cerita itu bohong, kan kita jadi kena prank gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combri Ma'rifat. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini akan berbagi sedikit tentang kunci. Ini mendapat inspirasi dari itu istilah yang Miftahul Jannah la ilaha illallah. Jadi kunci surga itu ialah la ilaha illallah. Nah, sebenarnya dalam segala hal itu ada kuncinya ya. Termasuk untuk masuk surga, kemudian lagi dalam beragama. Untuk mengenal istilah-istilah yang ada di dalam agama, itu kita mesti masuk ke dalam agama itu sendiri. Nah, misalnya di dalam agama itu kita kenal istilah surga dan neraka. Untuk mengenali itu, kita mesti punya kunci. Jadi setelah kita punya kunci, kita tahu adanya surga dan neraka. Jadi surga dan neraka itu sebenarnya pilihan. Kita mau memilih ke surga atau memilih ke neraka, itu kita sendiri yang menentukan. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah untuk masuk ke dalam agama itu sendiri, kunci yang diperlukan itu sebenarnya sudah ditawarkan di dalam Al-Quran. Bahwa dalam beragama itu kan ada, kita kenal ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu sebenarnya satu line. Nah, sebenarnya kuncinya itu ada pada ulil amri minkum. Mengapa? Karena kan Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala itu ada di baliknya rasul. Selanjutnya, rasul itu ada di baliknya ulil amri minkum. Jadi itu satu line. Nah, kemudian ketika ketiga ini ada Allah, ada rasul dan ada ulil amri minkum. Untuk mengenal Allah, kita mesti mengenal rasul. Untuk mengenal rasul, kita mesti mengenal ulil amri minkum. Berarti titik poin itu ada pada ini, pada ulil amri minkum ini. Maka ketemukan itu. Karena dengan kita memegang kunci ini yang ada pada ulil amri minkum ini, atau ada pada apa istilahnya al ulama warasatul anbiya, maka kita akan paham apa itu agama. Jadi ketika agama menyebut ada istilah malaikat, kemudian ada istilah iblis, kita juga bisa membedakan itu. Ketika di dalam agama menyebut ada surga dan neraka, kita bisa mengenali itu. Sehingga
kan aneh ya ketika kita berharap untuk bisa masuk surga. Sementara surga itu kita tidak tahu isinya apa. Kemudian selama ini kita cuma tahu bahwa surga itu dari cerita-cerita. Iya kalau cerita itu benar, kalau saja cerita itu bohong, kan kita jadi kena prank gitu kan ya. Makanya temukan kunci itu. Jadi kunci primernya atau kunci utamanya ada pada ulil amri minkum ini. Yang itu ada di baliknya guru kami. Karenanya jika nanti kawan-kawan atau saudara-saudara ingin mengenal atau ingin memperoleh kunci untuk memasuki agama, untuk mengenal surga dan neraka, untuk mengenali malaikat dan juga iblis, untuk membaca Al-Quran Qadim ya. Kalau kita orang Jawa ya, itu kan sering mendengar itu istilah yang disampaikan oleh Gus Dur dalam Syair Tanpa Waton bahwa Al-Quran Qadim wahyu minulya tanpa tinulis iso diwaca. Jadi Al-Quran Qadim itu wahyu yang mulia yang tidak tertulis tetapi bisa dibaca. Nah, ini poinnya ini di bait selanjutnya. Iku wejangan guru waskita. Nah, guru waskita ini yang mesti kita temukan. Dan itu wajib ada. Di setiap zaman, guru waskita itu wajib ada. Karena itulah kunci, itulah portal untuk kita bisa memasuki alam qadim, untuk bisa memasuki akhirat, untuk bisa memasuki agama, untuk bisa mendeteksi adanya gelombang iblis dan juga gelombang malaikat. Jadi kalau selama ini kita cuman apa istilahnya menganggap bahwa malaikat itu makhluk besar kemudian bersayap yang berwarna putih, sementara iblis itu adalah makhluk yang bersayap, berekor, kemudian berwarna merah dengan bertanduk, itu sebenarnya penggambaran film yang sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi itu hanya gelombang yang bisa ada di balik siapapun, bisa di balik keluarga kita, bisa di balik diri kita sendiri. Nah, karenanya mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama apa istilahnya? Seperti disabdakan di dalam itu loh, di dalam Al-Quran, udhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam agama itu secara utuh, secara menyeluruh, yang kuncinya itu tadi ada pada guru waliyam mursyida, ada pada al ulama warasatul anbiya, ada pada ulil amri minkum ya. Itu titik poinnya. Dan akhirnya ini tentang praktek Thoreqoh Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bagi kawan-kawan saudara-saudara yang nantinya serius ingin belajar, bisa menghubungi admin kami. Dan akhirnya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.